Selamat datang YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semua saudara? Doa kami dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan dalam keadaan penuh anugerah dari Bapa di surga. Bersama-sama kita akan melanjutkan serial khotbah mengenai hidup yang benar dan kuat. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab kami punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sekalipun tantangan mungkin ada, masalah mungkin terus datang, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Berbicara atas setiap kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Mari sama-sama kita mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Sekali lagi kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa. Lebih cepat lagi semua bisa. Once again. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa. Lebih sungguh lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Sekali lagi, kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini saudara kaget, karena saya juga kaget. Ini adalah lagu sekolah minggu, di mana anak sekolah minggu biasanya senang banget nyanyi ini dan berlari-lari dan berlompat-lompat. Kemarin kita membahas mengenai hidup yang benar dan kuat. Bagaimana hidup yang benar dan kuat itu? Kita mempelajari bahwa hidup yang benar dan kuat itu dimulai dari motivasi yang benar. Dan motivasi yang benar juga dilanjutkan dengan motivasi yang kuat. Kita percaya bahwa hidup yang benar dan kuat adalah dimulai dari memiliki impian yang dari Tuhan. Impian yang Tuhan taruh dalam hati kita. Dan yang kedua, percaya bahwa rancangan Tuhan tetap bekerja, tetap terjadi dalam setiap keadaan hidup kita. Dan yang terakhir, memiliki karakter Kristus. Kita akan masuk menukik tajam ke bawah. Apa saja karakter Kristus dalam kisah Yusuf yang kita pelajari hari kemarin. Yang pertama adalah Yusuf memiliki tanggung jawab. Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan atau situasi yang sedang dia alami. Yusuf tidak pernah menyalahkan pelajaran kitab suci. Yusuf tidak pernah menyalahkan kakaknya yang menjual dia, ayahnya yang mungkin tidak memperhatikan dia, atau mungkin Potifar yang menggoda dia dan memfitnah dia. Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan atau orang lain. Yusuf percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan. Dan Yusuf tidak pernah berhenti berjuang atas hidupnya. Tidak mudah menjadi seperti Yusuf. Banyak orang hanya ingin mencapai posisi yang tertinggi seperti yang Yusuf miliki, tapi tidak mau berjuang, tidak mau bertanggung jawab atas hidup yang dia jalani. Saya percaya hidup ini tidak selalu mudah, saya percaya hidup ini tidak selalu menyenangkan seperti yang kita mau. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita mau kita kuat, Tuhan mau kita kuat, Tuhan mau kita terus berjuang, Tuhan mau kita terus mengambil tanggung jawab kita. Kalau keadaan hari ini tidak menyenangkan buat saudara, apa yang saudara miliki, apa yang saudara punya, mari bertanggung jawab. Dimulai dari hal yang kecil, maka hal yang besar akan datang sama saudara. Yusuf terus bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Ketika Yusuf dijual menjadi budak,
Dia bertanggung jawab dengan tugasnya menjadi budak yang terbaik. Ketika Yusuf dipercaya menjadi pemilik atau tuan atas segala milik tuannya, Yusuf melakukannya dengan bertanggung jawab. Ketika Yusuf menjadi seorang tawanan di penjara, dia menjadi tawanan yang bertanggung jawab. Sehingga kepala penjara mempercayai penjara kepada Yusuf. Bahkan ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, dia bertanggung jawab dengan tugas tanggung jawabnya. Sehingga Firaun mempercayakan begitu banyak kuasa kepadanya. Karakter kedua yang kita bisa pelajari dari Yusuf adalah Yusuf memiliki sebuah karakter yang tidak banyak orang miliki, yaitu tahan banting. Yusuf tidak pernah menjadi lemah bahkan patah dalam menghadapi tekanan dalam hidupnya. Yusuf tidak pernah putus asa. Mayoritas orang pada umumnya pasti mundur. Tetapi Tuhan memproses Yusuf menghadapi tantangan yang bertubi-tubi selama kurang lebih 20 tahun. Latih diri Anda agar Anda dapat kuat menghadapi masalah. Sebuah kutipan yang menarik mengatakan, what doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuh saudara hanya dapat menguatkan saudara. Saya pernah membaca sebuah kisah mengenai film atau kartun Dragon Ball. Kalau saudara tahu, nama film tersebut ada jagoannya namanya Super Saiyan. Dalam adegan setiap kali jagoannya hampir mati, dia akan mendapatkan kekuatan beberapa kali lipat. Karena setiap kali dia melewati masa pertarungan yang begitu hebat, dia akan muncul menjadi petarung yang lebih hebat. Masa-masa sukar adalah cara Allah membentuk kita. Laut yang tenang tidak menghasilkan pelaut yang tangguh. Tapi laut yang bergelora menghasilkan pelaut yang tangguh. Mari tahan banting. Anak muda jangan cengeng. Anak muda jangan menyerah sama hidup ini. Tahan banting. Alkitab mengatakan, apabila ia menguji aku maka aku akan keluar seperti emas. Dimurnikan, terbentur sehingga menjadi terbentuk. Dibentuk sesuai dengan gambaran dan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Yang ketiga, apa saja yang kita dapat miliki dari Yusuf? Karakter Yusuf yang ketiga adalah tulus, tanpa pamrih. Yusuf melakukan segala halnya tanpa pamrih. Ketika hidupnya sulit, dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dan keluarganya. Ketika keluarganya menyakiti dia tidak membalasnya, bahkan tidak membencinya. Bahkan ketika orang lain yang ditolongnya melupakannya, dia tidak menjadi kecewa. Bahkan ketika orang memfitnah dia tetap menjaga hatinya untuk tetap tulus dan murni. Dengar baik, hati yang tulus dan murni akan membuat saudara dan saya dapat bersinar dimanapun berada. Hati yang tulus dan murni akan dapat membuat saudara dan saya dipakai Tuhan secara hebat dan ajaib. Ada banyak orang terlalu pintar, tapi hatinya gak murni lagi. Motivasinya gak tulus lagi. Tulus artinya melakukan segala sesuatu tanpa harapan balasan. Tapi Tuhan melihat. Saya percaya kalau hari ini kau menjadi seorang pegawai yang tulus dan murni, sekalipun bosmu tidak memperhatikan engkau, tapi Tuhan memperhatikan engkau. Kalau kau seorang anak, menjadi anak yang tulus dan murni, sekalipun orang tuamu tidak tahu, orang tuamu lebih memperhatikan yang lain, bosmu lebih memperhatikan yang lain, atau bahkan pimpinanmu lebih memperhatikan orang lain, padahal engkau melakukan banyak pekerjaan yang hebat tanpa mereka ketahui. Upamu datang dari Tuhan. Upamu datang dari Allah yang melihat kedalaman hati setiap manusia. Jangan pernah berubah. Jangan pernah menyerah. Tetap tulus, tetap setia, tetap murni. Karakter yang terakhir yang dapat kita pelajari dari Yusuf. Bertanggung jawab, tahan banting, tulus. Dan yang terakhir, bahwa Yusuf menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Yusuf tidak percaya Tuhan sanggup menggenapi apa yang telah dijanjikannya, maka Yusuf pasti akan menyerah di tengah jalan. Tapi Yusuf tahu, sebab dia yang berjanji adalah setia. Langit dan bumi akan berlalu, tapi satu iota pun firman Allah tidak akan berlalu sebelum digenapi. Bahwa kalau Allah berfirman, dia bukan manusia yang dapat berdusta atau melupakan janjinya. Kalau Allah berfirman, maka janji firman Tuhan ya dan amin. Pasti terjadi, pasti digenapi, dan tidak akan pernah
berlambat-lambat. Mari hidup yang benar dan kuat. Yang pertama, memiliki karakter, Alkitab katakan tadi saudara, karakter yang bertanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan sama saudara, sekecil apapun, bila disertai dengan Tuhan, akan menjadi besar. Karakter yang kedua, tahan banting. Seringkali sebelum Tuhan memakai seseorang, Tuhan bersihkan orang tersebut. Tuhan bersihkan orang tersebut. Ketika orang itu bersih, dibentuk, dikuatkan saudara, dimetamorfos, diubah, maka karakter orang tersebut menjadi tahan banting. Dan yang ketiga, orang yang tulus dan murni adalah orang yang akan Tuhan pakai. Dan yang keempat, yang terakhir, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bagian kabar baik ini kepada orang sebanyak mungkin, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi mereka di luar sana dapat diberkati. Hidup yang benar dan kuat. Tulis kolom komentar di bawah, apa pendapatmu tentang ketulusan? Apa pendapatmu tentang tahan banting? Kalau saudara mungkin, Pak, saya sedang ada di kantor, menghadapi banyak tantangan, cobaan, bertubi-tubi. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Karena punya surga, Crazy Novity. Bye-bye.